Saya orang bodoh ngumpulkan gak kurang dari 140 referensi, saya dapat gak kurang dari 140 kitab. Ini buku, ya ini tujuan, ini adalah adaan li fardhil kifayah. Buku ini judulnya Keabsahan Nasab Ba'alawiyah Membongkar Penyimpangan Pembatalnya. Ini tebalnya buku 500 halaman lebih. Kami sama-sama nyusun. Saya udah gak mau bahas panjang lebar lagi. Nanti silakan, sebentar lagi akan diterbitkan. Kalau soal ilmiah udah tuntas, panjang lebar. Kami bahas sampai ke akar-akarnya di dalam buku ini. Insya Allah beberapa hari lagi akan kami launching PDF-nya. Siapapun bisa download, masing-masing bisa cetak, saudara. Dan insya Allah nanti ulama-ulama akan mendapatkan daripada kopian dari buku ini. Jadi kalau soal ilmiah udah selesai. Saya kira kalau soal ilmiah udah selesai. Nggak ada ilmiah tuh nyalain ulama sudinya, nggak ada, saudara. Kalau ulama-ulama dulu melihat ini terputus, kemudian mereka tetap menyambungkan, maka dosa besar. Kenapa ulama-ulama dulu menyatakan tersambung? Kenapa ulama-ulama dulu sepakat? Tidak ada yang meragukan sedikit pun, karena menurut standar keilmuan mereka, ilmu fikihnya, ilmu sejarahnya, ilmu syariatnya, ilmu nasabnya, tidak ada masalah. Mereka semua menyepakati, menerima. Tahu-tahu datang Imad bin Sarman meragukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Barusan sudah kita simak video dari Hanif Al-Athos dengan berapi-api atau dengan semangat yang membara, semangat 45, dia membantah dan mengeluarkan buku yang katanya ketebalannya sampai 500 lembar. Ini kitab apa ini? Katanya kitab-kitab ini juga nanti akan dibagikan dan buat para muhibin, para pencinta HBM ini bisa langsung mendownload gratis. Monggo yang mau download gratis ya, bisa nanti katanya mau disebar sama Hanif Al-Athos. Ini menurut saya ini rancu sekali. Karena apa? Untuk membuktikan dan untuk mengukuhkan bahwa para Ba'alawi ini masih jalurnya masih keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Kita tidak menafikan bahwa zuriyah Nabi besar Muhammad SAW itu ada sampai sekarang. Tapi untuk Ba'alawi ini, kalaupun ingin mengeluarkan atau menyangkal tesis-tesis Kiai Imad, janganlah membuat kitab sendiri, kitab dari kalangan Anda yang membuat. Harus punya rujukan-rujukan tertentu dari ahli-ahli, termasuk nakobah-nakobah nasab yang ada di luar sana. Jadi Hanif Al-Athos ini berapi-api di kalangan sendiri dengan tesis bukunya sendiri. Tapi dia nggak mau apa itu menerima tesisnya orang lain, kitabnya orang lain, bukunya orang lain. Bagaimana kelanjutannya? Monggo disimak bareng-bareng. Alangkah baiknya videonya disimak sampai habis. Karena apa? Biar tidak salah paham dan tidak terkeliru. Di pagi saya, Mas Rifki, mendapatkan kiriman banyak sekali dari orang-orang bahwa Rabita Alawiyah katanya sudah melansir buku jawaban mereka terhadap ketidakabsahan nasab mereka. Jadi mereka ingin dengan buku itu masyarakat tetap mengakui bahwa mereka nasabnya sahih. Kira-kira demikian itu buku yang saya baca sekilas tadi sore, dan malam hari ini saya akan menanggapi dari buku yang telah beredar itu, dikirimkan dengan masif ke berbagai grup-grup WhatsApp. Saya sudah membuat catatan-catatan. Di dalam catatan saya bahwa buku itu memang 500 halaman. Tetapi isinya yang merupakan hal-hal baru yang mereka tampilkan itu hanya sekitar 20 sampai 30 halaman lah. Jadi buku 500 halaman itu terbagi menjadi 2 bab. Bab pertama tentang tolak ukur keabsahan nasab. Pasal pertama tolak ukur keabsahan nasab dari bab 1 itu sebanyak 7 halaman. Kemudian pasal yang kedua itu tentang isbat para nasabah non Ba'alawi terhadap keabsahan nasab
Balawi versi mereka. Yang pasal ketiga, yang pasal kedua itu sekitar dari halaman 11 sampai 24. Kemudian pasal yang ketiga, pengakuan dan kesaksian para ulama terhadap keabsahan nasab Balawi. Ini pasal ketiga dari halaman 25 sampai halaman 77. Kemudian pasal keempat tentang pengakuan ulama besar Nusantara dari halaman 26 sampai 101 ini. Banyak sekali nih pengakuan ulama besar Nusantara ini, pasalnya dibanyakin ini, karena ini yang menarik untuk membawa viewer dari orang-orang Nusantara agar ini ulama-ulama kita ini sudah mengakui gitu. Padahal tidak ada sama sekali, nanti kita akan bahas dari ulama-ulama kita itu yang secara tegas qat'iyyud dilalah yang menyatakan mereka itu mengakui nasab Balawi. Kemudian pasal yang kelima, penetapan nasab dengan cara al-istifadhah. Ini dari halaman 111 sampai 121 Mas Rifin. Kemudian pasal ke-6 dari halaman 122 sampai 128, jejak peninggalan pendahulu Balawi di Hadramaut. Ada jejak-jejaknya katanya. Kemudian di bab kedua, ini dari 132, halaman 132 sampai terakhir. Ini tentang membongkar penyimpangan Imaduddin. Jadi menyimpang katanya Imaduddin. Ini nanti kita akan lihat apa saja yang dianggap menyimpang oleh Balawi. Kalau saya dianggap lurus kan mereka rugi kan. Kalau mereka bikin buku kehebatan dan lurusnya logika Imaduddin Usma, itu bahaya. Maka penting untuk dibikin sebuah judul penyimpangan Imaduddin Usma. Tetapi masyarakat kita ini kan sudah cerdas. Nah, ini malam hari ini kita hanya ingin sedikit itu mengomentari hal yang penting agar masyarakat yang menginginkan saya menjawab itu bisa melihat garis-garis besar apa sebenarnya yang bisa diperhatikan secara agak serius dari buku 500 halaman yang isinya itu tulisan-tulisan yang nggak penting dari Facebook pun. Siapa saja orang yang itu membantu mereka dimasukin itu tulisan-tulisan Facebook dan sebagainya. Itu kalau yang membela saya kan yang dari profesor, dari para akademisi itu kalau dimasukin dalam kitab mungkin itu udah 5.000 halaman, itu sudah bisa itu, karena banyak sekali saya lihat itu di dalam Google Search orang-orang yang juga ternyata membahas tentang diskursus nasab ini dan membela saya atau memberikan apresiasi terhadap penelitian saya. Jadi kalau itu dibukukan seperti bukunya Hanif Alatas etc. ini, itu bisa 5.000 halaman itu Mas Rifki ya. Baik, saya awali malam hari ini dengan kalimat seorang ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min huquqihi sallallahu alaihi wasallam ayyo an nuhibbahu wa nuhibba ahla baitihi wa an nahfadha nasaba dzurriyyatihi ila yaumil qiyamah minad dukhala'i wal lusaqa'i liwujudil irtibati bainahum wa bainal masail diniyah kal imamah wal zakati wal nadri wal waqfi wal wasiyati. Bahwa sebagian dari hak-haknya Nabi kepada kita adalah kita harus mencintainya dan mencintai ahli baitnya. Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Wa man asarahum fi hayatihim. Kemudian sebagian daripada hak-haknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah an nahfadha nasaba dzurriyyatihim ila yaumil qiyamah min ad-dukhala'i wal lusaqa, yaitu menjaga nasab-nasab dzurriyyat Nabi dari para penyusup-penyusup dan para pencangkok-pencangkok. Liwujudil irtibati bainahum wa bainal masail diniyah, karena adanya kaitan antara keturunan Nabi dan masalah-masalah agama. Kal imamah, seperti imamah, menjadi al-imamul a'zam. Yang kedua adalah wal zakat, seperti zakat, wal nadri dan nadar, wal wasiyati wasiyat, wal waqfi dan waqaf, wal imamil mahdi dan imam mahdi. Kenapa kita harus menjaga nasab keturunan Nabi? Karena ada masalah-masalah agama yang berkaitan dengan keturunan Nabi, seperti al-imamatul uzma, yaitu ketika kaum muslimin bersepakat seluruh dunia untuk mengangkat seorang imam, maka disyaratkan harus Quraisyiyun, seorang dari keturunan Quraisy. Haplogrupnya harus C1. Kemudian masalah zakat, kita tidak boleh untuk memberi zakat kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Maka berarti kita harus meneliti
mana yang bukan Bani Hashim, mana bukan Bani Muthalib, atau kita meneliti dari mana yang Bani Hashim, mana yang Bani Muthalib, sehingga kita tidak memberikan zakat kepada mereka. Begitu pula dalam bab nadar, wasiat, wakaf. Orang yang bernadar, saya akan memberikan uang 1 miliar kepada keturunan Nabi yang ada di kampung Bojong Soang. Nah, itu berarti harus tahu mana keturunan Nabi dan mana bukan. Kemudian Imam Mahdi, dan ini yang paling berbahaya ini, Mas Rifki. Imam Mahdi itu akan turun menurut kita Ahlussunnah wal Jamaah di akhir zaman nanti dari keturunan Nabi. Apabila hari ini kita tidak betul-betul untuk meneliti siapa turunan Nabi dan siapa yang bukan turunan Nabi, tidak menelitinya kita, maka akan ada orang-orang yang mengaku Imam Mahdi dari bukan turunan Nabi. Jadi Imam Mahdi palsu. Kenapa? Konsekuensi logisnya orang-orang yang palsu yang mengaku sebagai turun Nabi itu akan melahirkan Imam Mahdi palsu di masa yang akan datang. Ini sangat berbahaya. Iya. Oleh karena itu kewajiban para ulama untuk betul-betul mempunyai perhatian yang sangat serius terhadap orang-orang yang mengaku sebagai turun Nabi. Di masa depan itu tidak akan terlalu berat, Mas Rifki. Kenapa hari ini kita terlalu berat? Karena masyarakat kita belum terlalu dewasa. Tapi di masa depan itu tidak akan sesulit pada hari ini. Kita nggak bakal lagi ngurus-ngurusin yang model Balawi ini, yang sudah ketahuan haplogrupnya G. Gitu. Kalau di masa depan anak-anak kita itu nanti untuk meneliti keturunan baginda Nabi itu dari haplogrup dulu. Kalau haplogrupnya sudah J1, baru diteliti itu secara nasab dan sejarahnya. Kalau haplogrupnya itu sudah bukan J1, udah G begini, harus diabaikan. Nyapain pasti nanti ujung-ujungnya sama juga itu. Karena dari situ pasti akan ujungnya bukan kepada Arab, ujungnya bukan kepada durian Nabi. Tetapi karena memang hari ini hal itu masih terlalu cepat ya untuk masyarakat kita agak sibuk-sibuk nih malam-malam hari ini. Mas Rifki juga harus begadang membahas tentang tulisan-tulisan yang ditulis oleh timnya Rabita Alawiyah yang 500 halaman yang katanya judulnya keabsahan megalomania itu namanya. Kita akan bahas satu-satu. Ini agak santai nggak apa-apa, agak lama juga. Iya. Yang pertama dari bab 1 dulu, pasal 1 tolak ukur keabsahan nasab halaman 7. Ya Imam. Dalam buku menyatakan bahwa para pakar teori ilmu nasab menyebutkan beberapa torik jalan antara untuk mengisbat nasab, keabsahan sebuah nasab. Jika satu saja terpenuhi, maka nasab itu sah. Ini selalu diulang-ulang itu oleh Hanif Alatas, bahwa metode menetapkan nasab itu torik jalan, ada 4, banyak sekali. Kalau misalnya satu saja sudah terpenuhi, maka katanya itu sudah sah nasab itu. Nah, di dalam buku ini yang disebutkan oleh Hanif Alatas itu cuma 2. Pertama tentang tercantum di kitab nasab, 2 tentang surah dan istifadah, dan dua-duanya tertolak. Metodologi isbat nasab yang disebutkan oleh buku Rabita Alawiyah ini, buku resmi Rabita Alawiyah ini tertolak. Pertama, tercantum dalam kitab nasab katanya. Ini yang ditulis oleh Rabita Alawiyah kan. Dalam buku Rabita Alawiyah ini, sebuah nasab harus tercantum di dalam kitab nasab. Sebagaimana kita ketahui, silahkan baca buku terbaru saya tentang literatur kitab-kitab nasab dari abad ke-3 sampai abad 13 yang menyebutkan Balawi itu baru kitab Tuhfatul Talib 996 Hijriah, 650 tahun setelah wafatnya Ahmad bin Isa, orang keturunan Nabi asli yang diakui oleh mereka sebagai leluhur mereka. Jadi mereka mengakui Ahmad bin Isa yang ada di 345 Hijriah abad ke-4. Kemudian penulisan mereka sebagai keturunan Ahmad bin Isa itu baru ada di kitab Tuhfatul Talib tahun 996 Hijriah. Ada 651 tahun nasab mereka, umudun nasab mereka, nama leluhur-leluhur mereka tidak ada, tenggelam, gelap gulita dari kitab-kitab nasab. Lalu berdasar apa kita mengatakan kitab Tuhfatul Talib itu sah dalam menulis nasab Balawi? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena dalam kitab Tuhfatul Talib juga itu penulisnya mengatakan saya melihatnya dari sebuah ta'liq, bukan dari kitab nasab. Jadi pertama kali nasab Balawi ditulis di dalam kitab nasab bukan berdasarkan referensi dari kitab nasab sebelumnya, tetapi hanya berdasarkan sebuah
catatan kecil yang dilihat oleh As-Samarqandi kemudian dituliskan. Ini namanya seorang an-nasabah al-mutasahil, seorang ahli nasab yang sembrono memasukkan sebuah riwayat yang tidak jelas, riwayat yang tidak ada referensinya, riwayat yang ghair muhaqqaqah, kemudian dituliskan di dalam kitabnya. Kemudian dari surah Istifadah yang kedua. Ini surah Istifadah pun sudah sering sekali saya mengatakan, tetapi untuk agar masyarakat kita ini bisa tercerahkan, ya kita ulangi lagi bahwa surah Istifadah memang betul bisa digunakan untuk menetapkan nasab, tetapi dia punya syarat. Syaratnya apa? Syaratnya dia Allah Allah yasbuta ma yukhalifu. Mana itu saya lupa. Innan nasaba mimma yasbutu bil istifadah illa ayyasbuta ma yukhalifu. Bahwa nasab memang sebagian dari apa yang bisa ditetapkan dengan istifadah, kecuali sudah jelas ada yang menentang. Sedangkan nasab Alawi ini sudah jelas ada yang menentang. Bukan hanya ada yang menentang, ketiadaan riwayatnya selama 651 tahun itu sebenarnya sudah cukup. Bahwa nasab mereka memang nasabun muhdasun, nasab yang jadi-jadian. Kemudian ketika hari ini, istifadah itu sebenarnya untuk hari ini. Ini istifadah ini bahwa Hanifal Atas Balawi, Rizik Syihab Balawi itu istifadah namanya itu kan. Nah, istifadahnya furo itu tidak berkonsekuensi terhadap istifadahnya usul. Usulnya siapa? Ubaidillah. Nah, untuk mengetahui surah istifadahnya Ubaidillah dari mana, kita harus melihat sekitar zaman Ubaidillah, kitab-kitab yang ditulis di zaman itu. Kitab yang ditulis banyak, tetapi tidak ada satupun yang mencatat. Yang mencatat keturunan Ahmad bin Isa lainnya banyak, dari mulai abad ke-5 sampai abad ke hari ini. Tetapi yang mencatat bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak Ubaid itu baru di abad 10, 651 tahun. Begitu. Itu teori itu teori yang sudah jelas. Di dalam kitab fikih pun itu Ustadz Ma'ruf Qasim, ya Kiai Ma'ruf Qasim, Ustadz Yusuf Ramli. Itu tinggal baca aja tuh seluruh kitab-kitab fikih tentang istifadah, surah, tasamu. Itu mempunyai syarat yang satu, yaitu dia tidak boleh bertentangan dengan dalil. Adamul mu'arid, adamul dhafi, itu istilahnya macam-macam itu. Saya tambahkan lagi nih di dalam kitab Ilmu Nasab, Muqaddimah fi Ilmin Nasab. Idza wujidatir riq'atu as-sahihatu batalat tawaturul mukhalifu. Terlihat di dalam Muqaddimah halaman 72. Idza wujidatir riq'ah, apabila ditemukan sebuah kitab as-sahihatu yang sahih, batalat tawaturu, maka batal itu surah istifadah al-mukhalifu yang bertentangan dengan riq'ah yang tadi ditemukan itu. Itu sudah sangat jelas. Ini Hanifal Atas mengutip kitab Muqaddimat, mengutip kitab Rasail, bahkan ditaruh di dalam buku-buku yang tadi itu, yang baru itu ditaruh. Itu saya kadang-kadang ketawa. Itu lafadznya ditaruh, lafadz yang menyerang mereka sendiri itu ditaruh di situ. Itu apa maksudnya itu? Jadi lafadz sebuah kaidah yang sendiri gitu, Mas Rifki. Itu ditaruh di kitab itu, di dalam buku ketidakabsahan nasab Balawi itu gitu, yang 500 halaman. Itu banyak sekali yang menyerang mereka sendiri, kemudian ditaruh di dalam halaman-halaman itu. Apakah menganggap sebenarnya masyarakat kita ini nggak bakal baca itu gitu, hanya melihat tebelnya udah ada jawaban. Mungkin yang diharapkan seperti itu, tetapi kita di dalam untuk memberikan pencerahan terhadap masyarakat ini tidak boleh kita bosan. Kita harus, karena ini masalah berhubungan dengan kemuliaan dan kehormatan keluarga Nabi besar Muhammad SAW. Tidak boleh ada orang-orang yang bukan keturunan Nabi mengaku keturunan Nabi bi ghairi haqqin. Tidak boleh ada orang yang berhaplogh grup selain J1 hari ini mengaku keturunan garis laki-laki kepada Rasulullah. Masa ini belum terlalu mengkristal, tapi masa depan tidak bisa lari lagi. Maka menurut saya dengan berbagai macam alasan-alasan yang ditulis itu sebenarnya akan semakin membuat susah. Nah, sobat pecinta ulama dimanapun Anda berada, itulah tadi tanggapan dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dari apa yang sudah disampaikan dari awal oleh Hanifal Atas tentang buku, bahwa Hanifal Atas dan CS-nya ini, alias Glenn Balawinya ini sudah menerbitkan kitab atau buku yang tebalnya sampai 500 lembar. Dalam tesis ini, Kiai Imad menyangkal bahwa
buku-buku ataupun kitab-kitab yang dikeluarkan oleh kalangan Ba'alawi ini hal-hal yang baru, hal-hal yang ditambah-tambahi. Jadi pantas Kiai Imad mengatakan bahwa tesis ini ataupun buku ini, kitab ini, Kiai Imad bilang itu tidak relevan atau mungkin hal yang sudah diperbarui. Istilah katanya itu apa ya, kalau dalam bahasa kesehariannya itu mungkin ditambah-tambahin ya. Jadi mencocokkan hal ini untuk menguatkan atau istilahnya itu menguntungkan diri sendiri ataupun menguntungkan klan mereka. Jadi itulah tadi tanggapan dari apa yang disampaikan Kiai Haji Usman Al-Bantani terhadap tesis atau buku kitab-kitab yang sudah diterbitkan oleh Hanif Al-Atos bersama kru atau klannya. Semoga video ini bisa mengedukasi kita dalam memilih apakah yang disampaikan oleh Hanif Al-Atos ini bisa dipertanggungjawabkan atau malah kenyataan yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin ini yang bisa jadi rujukan buat kita semua. Terima kasih saudaraku sudah menyimak video ini sampai habis. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Anda semuanya, izinkanlah saya mohon maaf yang tak terhingga. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, ojo lali moco solawat.